Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Hana Nuhaisa, NPM 22130320060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dengan tema Pancasila sebagai ideologi dengan judul Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era globalisasi. Di sini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Komponen penting dalam sebuah ideologi yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, dan sosial dan politik. Selanjutnya, yaitu pengertian ideologi terbuka. Pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Selanjutnya, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara itu yang pertama, ideologi negara sebagai penutup warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada perspektif moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntut yang jelas, baik dalam bentuk persuasif, himbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Artinya, contoh kasusnya yaitu kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Artinya, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Faktor pendorong ideologi Pancasila, faktor pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah yang pertama, satu, kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku dikarenakan cenderung meredup perkembangan dirinya. Dan yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita di masa lampau. Kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasi, dinamis, dan terbuka. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Terus selanjutnya, gerakan reformasi memiliki syarat-syarat yaitu adanya suatu penyimbangan-penyimbangan, suatu cita-cita yang jelas, landasan ideologis, yaitu Pancasila reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktur tertentu. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar.
sebagai kerangka acuan reformasi. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan, ke arah kondisi, serta keadaan yang lebih baik. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu yang saya ambil peristiwa G30 SPKI. Gerakan 30 September atau G30 SPKI adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia. Dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. G30 SPKI ini dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau NASAKOM yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 hingga 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. PKI bertentangan dengan Pancasila, bukan hanya asas ketuhanan yang Maha Esa, tetapi cara pergerakan yang bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, solusi yang dapat kita lakukan yang pertama, memberikan pemahaman kepada generasi muda terhadap peristiwa tersebut sebagai peringatan agar mereka mengerti dan memahami betapa bahayanya ideologi komunis bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, melarang masuk dan berkembangnya ideologi komunis, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sebaiknya dilarang masuk di Indonesia. Dalam masyarakat yang semakin mudahnya teknologi informasi di era globalisasi sekarang ini. Yang ketiga, pemerintah lebih meningkatkan lagi pengawasan utamanya di dunia maya, sehingga meminimalisir ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu masuk. Terus yang terakhir, yang keempat, memperkuat dan menanamkan cinta tanah air dan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pedoman hidup bangsa. Yang terakhir, pemerintah lebih aktif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.